Apa aku coba pegang aja ya tasnya. Harus gimana? Mas. Mau mana? Hah? Ini tasnya ini kan? Ini tas teman aku kan? Ngapain pakai ditali segala? Supaya kamu gak lari. Iya. Hah? Aduh. Kalian kebangetan ya? Kamu di sini, kamu diem ya. Ngapain kamu geret-geret aku Kamu duduk, kalau enggak kita teriakin kamu maling. Mas Bagas? Mas, Sini dong, panas. aduh aku minta maaf ya karena mungkin tadi aku masih beli-beli Mas. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Jadi gimana? Jadi mau ketemu sama temennya kamu? Jadi dong, aku nanti bakal ketemu sama temen aku janjian di taman sana. Dan aku juga meminta tolong sama kamu Mas. Ya, yang kamu bilangin semalam kan? Ya iya, cuman aku takut kamu berubah pikiran karena aku udah janjian sama temen aku. Nggak apa-apa, itu kan juga teman-teman kamu. Udah seharusnya aku membantu. Jadi aku sekarang intinya aku sama kamu harus ke sana. Ya kan, tempatnya deket banget. Mungkin aku bisa lewat parkiran nanti, parkiran depan. Kamu lewat sini aja biar cepet. Soalnya aku masih ada yang mau dibeli. Soalnya kan nanti juga buka puasa. Kamu juga nggak kira masak kan? Jadi sekalian aku mau pesen makanan nanti. Jadi kita ke restorannya di depan itu. Nanti kita booking tempat dulu. Aku yang mau booking. Ya udah kalau gitu, tapi kamu nggak mau makan duluan, takutnya nanti kamu diem-diem lagi. Aku nggak pernah mokel kalau puasa. Beda sama kamu. Ya nggak mungkin lah. Rasa-rasanya. Ya, ini bulan puasa, kita harus penuh dengan kesabaran, tidak boleh saling tuduh dan saling fitnah. Ya, makanya kamu jangan mulai duluan dong. Ya kita harus selalu husnuzon. Ya udah deh. Kamu ngapain? Begitu. Lihat-lihat begitu? Enggak, aku lihat-lihat kok tempatnya udah buka. Ya udah kalau gitu mungkin kamu mau reservasi dulu kali Mas. Habis itu nanti kelar aku ngobrol sama temen aku, nanti kamu bisa samperin aku dulu, boleh nggak? Ya udah deh kalau begitu. Aku langsung sana ya. Kamu lewat sini aja biar cepat, dan ingat kalau misalkan memang ada macam-macam, kamu langsung telepon aku. Oke, ya udah kalau gitu, bye. Ya udah, hati ya di jalan ya. Ya, kamu juga hati-hati. Oke, Bos. Ya udah kalau gitu, tunggu aja. Suami aku mau bantu teman aku, karena aku juga kasihan sama teman aku yang minta tolong di bulan puasa seperti ini. Aku juga kan pengen dapat pahala. Jadi alangkah lebih baiknya aku membantu teman-teman aku yang sedang kesusahan. Ya udah kalau gitu aku ke sana aja deh. Oh iya. Kata Leli gimana? Oh, aku udah chat dia sih. Terus? Katanya temen dia tuh ada gitu loh. Mau jadi yang mau bantu kita. Soalnya kamu tahu sendiri kan, perusahaan yang kita bangun dari nol sekarang mau bangkrut. Kalau semuanya Leli nggak bisa ngomong sama temennya minta bantuan dia, ya habislah kita. Iya, maka dari itu semalam aku juga chat dia sih. Aku juga ya udah cerita sama dia kalau ya dia bisa bantuin kita. Dan juga kamu tahu sendiri lah, utang-utang kita juga banyak. Kalau misalkan kita itu nggak ada penghasilan lagi, terus yang mau gaji karyawan siapa?
Yang mau bayarin utang-utang kita siapa? Itu dia masalahnya. Ya. Aku dengar dari salah satu karyawan, besok lusa karyawan bakal demo minta gajinya. Ya kalau semuanya kita gak bisa memecahkan masalah ini, ya kita gak bisa minta bantuan sama temennya Leli, tamatlah riwayat kita. Kita bakal diuber-uber karyawan kita sendiri, tahu nggak? Ya maka dari itu, ya gimana caranya biar secepatnya perusahaan ini gak bakalan ini lagi, gak bakalan ya down lagi. Ya udah kamu langsung telepon aja si Leli. Kita kan kayaknya udah... si Leli udah ada di sini deh, tapi nggak tahu ya. Bentar, aku cek. Ya udah. Ya udah mending kita tunggu di sana aja deh. Iya. Tapi siapa sih orang yang mau ngebantu kita? Soalnya dana yang kita ajukan itu sangat besar. Dan Leli merahasiakan ini sama kita. Hah? Kamu tahu nggak siapa orangnya? Aku kurang tahu sih. Yang jelas kita akan ketemu hari ini juga kan? Ya udahlah, siapapun orangnya, ya yang penting dia mau bantu kita. Dan kita bakal berterima kasih banget sama dia. Tahu nggak? Ya perusahaan kita bangun dari nol. Leli, aku dan kamu. Ya masa tiba-tiba bangkrut? Ya udah yuk, kita tunggu di dalam aja. Ya udah. Parkir di sini, Bu. Ya, di sini aja. Pak Agung, ntar lagi saya minta tolong sama Pak Agung buat ngantar saya ke teman saya karena ya kalau saya nggak minta tolong sama dia, bisa-bisa perusahaan saya bangkrut dan otomatis gaji saya untuk Pak Agung berkurang. Gimana? Iya, Bu, saya bakal ngedampingi Bu Leli kok. Saya kan juga supir Bu Leli dan juga sekaligus Bu Leli kemana-mana kan saya yang ngedampingin, Bu. Oh iya, kamu pernah saya kenalkan sama teman saya yang namanya Sinta nggak? Yang mana, Bu? Mungkin kamu udah lupa, tapi seingat saya, dulu saya pernah ngajak Pak Agung ke rumah teman saya itu. Oh iya, pokoknya lagi kalau saya udah ketemu sama teman saya minta tolong sama Pak Agung ya, buat ngeyakinin kalau emang saya itu bisa bayar utang. Ya, semisal teman saya mau minjemin modal buat perusahaan kantor saya. Iya, saya lagi bakal bantu ngomong kok, Bu, supaya ya temen Bu Leli ini yakin bisa ngebantu Bu Leli. Ya Pak Agung bilang aja kalau saya ini orangnya bertanggung jawab. Jadi kan teman saya buat minjemin modal ya nggak ragu. Iya, Bu, kalau masalah itu Bu Leli tinggal serahkan saja ke saya, Bu. Soalnya kan ini juga berpengaruh sama saya, Bu. Misal kerjaan Bu Leli bangkrut, kan Bu Leli mau gaji gimana ke saya, Bu? Iya, ya betul juga sih. Bentar deh. Saya minta tolong pegangkan sebentar ya. Biar nggak ribet, tasnya saya taruh aja deh. Yaudah deh, daripada bentar lagi teman saya nunggu lama-lama, mending sekarang kita langsung jalan aja, gimana? Boleh, Bu. Yaudah yuk. Bulan ini kenapa lama banget ya? Sin? Hai. Duh, maaf banget ya, kamu udah lama nungguin kita. Enggak kok. Pak Agung? Loh, Pak Agung udah pada di sini? Saya ngantarin Bu Leli ke sini, Bu. Jadi saya sekarang kerja sama Bu Leli, Bu. Jadi supirnya, Bu. Bentar. Jadi ternyata kalian saling kenal? Iya, Lel. Kebetulan Pak Agung ini dulunya sempat kerja sama aku. Iya kan, Pak? Benar, Bu.
Dia juga sempat jadi sopir aku dulunya. Berarti sekarang dia udah kerja sama kamu? Iya, dia sekarang jadi sopir aku sih. Oh, syukurlah kalau begitu. Berarti setelah bekerja dengan saya, Pak Agung bisa mendapatkan majikan yang jauh lebih baik mungkin. Ya, kalau masalah itu semua orang sama-sama baik kok Bu, apalagi itu selagi bosnya saya Bu. Ya syukur deh kalau Pak Agung betah dengan bekerja bareng Leli. Oh iya Leli, ini gimana kita? Iya, jadi gini sih, sebelumnya aku mau cerita dulu nih sama kamu. Oke. Karena kan di perusahaan aku itu, ownernya bukan cuma aku sih, tapi ada 3 orang. Orang? Mungkin kamu kenal sama Mas David dan juga Intan. Bentar ya, Mas David sama Intan. Kalau nggak salah dulu aku juga pernah ketemu sama mereka deh. Iya, kayaknya aku kenal deh sama mereka. Berarti kamu juga bikin partner kerja bareng mereka? Iya sih, jadi ya perusahaan yang aku bangun itu ownernya kita bertiga sih. Jadi ya belakangan ini kita terlilit banyak hutang sih. Tapi kamu jangan khawatir kok. Pendapatan yang kita dapatkan tiap harinya itu masih normal. Jadi kalau masalah aku meminjam modal sama kamu, mungkin aku masih sanggup buat bayar utang. Oke, begini. Sesuai di kesepakatan awal, pas kamu ngajakin aku buat kerja sama dan kamu mau pinjam modal tersebut sama aku, ya aku setuju aja lah, apalagi kamu juga teman aku dan aku juga kenal betul dengan Mas David dan juga Intan itu. Jadi aku harap kerja sama ini bisa kita lakukan secara fair kan. Tapi aku juga harus minta izin sama suami aku. Soal ini aku juga belum bilang kan kalau kamu ternyata punya partner, yaitu Mas David dan juga Intan. Iya, aku emang mau bilang dari kita yang teleponan itu sih, cuma karena mungkin aku mikirnya kurang sopan, jadi aku lebih milih buat ngobrol langsung. Iya, oke sih nggak masalah. Tapi ini juga kan kita ngobrolnya di taman. Tapi tenang aja, suami aku kebetulan udah reservasi restoran, nanti kita bisa ngobrol bareng di sana. Oke. Tapi kamu bawa proposal kerjasama buat untuk proposal modal. Ini sih. Oke. Siap Pak Agung. Gimana Bu kabar suami Ibu sekarang? Kabar suami saya baik aja kok. Dia juga dia masih reservasi restoran kita ngobrol. Karena mungkin suami saya juga sering banget tanyain Pak Agung. Kan semenjak Pak Agung selesai bekerja dengan saya dan juga suami, kita juga jarang banget komunikasi dan jarang banget untuk ketemu kan. Justru mungkin nanti kalau suami saya udah ngelihat ada Pak Agung di sini, pasti suami saya bakal seneng deh. Karena suami saya kan orangnya suka banyak cerita sama Pak Agung. Ya benar Bu. Ya syukurlah kalau Pak Agung nanti bisa ketemu sama suami saya, kita kan juga bisa menyambung silaturahmi juga. Siap Bu. Aku cek dulu ya. Oke. Yaudah, oke, ini udah lengkap, tapi nanti biar aku tunjukin sama suami aku dulu. Oke, siap. Oke, yaudah kalau gitu. Tapi aku perlu ketemu nggak ya sama owner yang lainnya? Ya perlu dong Sin, karena kan biar kamu juga perlu tahu ke mereka, dan mereka udah aku kabarin buat datang ke sini kok. Oh gitu, berarti kita langsung ngadain pertemuan sekarang? Iya. Oke, nggak masalah. Kebetulan juga nanti biar mumpung suami aku juga lagi libur, kita bisa ngobrol ini semua sampai tuntas. Oke, udah kalau gitu aku tunggu suami aku dulu ya. Aku cari teman dulu karena mungkin tadi aku izin sama suami aku buat ketemu sama kamu di taman. Aku takut suami aku bakal bingung. Iya, aku juga mau temuin teman-teman aku, takutnya mereka juga bingung kan. Apa kita mau bareng aja sih? Kalau soal itu kayaknya nggak perlu deh. Aku takut suami aku nanti malah nyasar lagi. Ya udah deh. Kita malah nggak jadi kerja sama dan kamu nggak jadi minta modal sama aku, gimana? Oke, nanti kita kabar-kabar di WA aja ya. Oke, cuman aku pengen berharap aja semoga dengan adanya kamu datang ke sini menemui aku dan aku bantu urusan modal di perusahaan kamu, semoga usaha kamu bisa pulih kembali deh. Iya, semoga aja sih. Ya udah deh. Aku pergi ya. Makasih ya. Hati-hati ya. Ya Bu. Pak Agung, saya minta tolong ya buat belikan materai biar nanti langsung diurus sama Sinta dan juga suaminya. Oke, siap Bu. Saya nunggu di parkiran ya. Baik Bu. Yaudah deh.
Nggak ada orang. Tapi apa ya, mobilnya kok kebuka? Iya, nggak ada orang. Ini kalau misalkan nggak diamanin barang-barangnya juga takut ada copet. Kalau misalkan ada copet ya gimana ya? Atau ada rampok atau ada maling. Apa aku coba pegang aja ya tasnya. Aku harus tunggu di sini. Ntar kalau memang ada orang-orangnya, nanti aku tinggal kasihkan aja. Soalnya kan juga tak lagi juga lebaran. Udah mau lebaran, hari bulan puasa begini, hanya orang banyak butuh uang. Aku amanin dulu deh. Tapi kalau misalkan aku amanin nanti aku lagi dikira maling. Tapi kan kalau orang-orang di daerah sini kan pada tahu sama aku semua. Jadi begitu aku mau dituduh maling, ada orang lewat pasti ngenalin aku. Iya, aku dengan minta tolong. Bentar. Buat bantu jelasin. Itu Ya, bukannya tas ini? daripada Iya. tas ini diambil orang. Iya gak sih? Aku cek lagi. Atau jangan-jangan dia itu supir baru. Mungkin ini pasti Kayaknya ini penjahat deh. Kita samperin aja. Aku harus lebih banget. Mas. mana? Hah? Ini tas Leli kan? Ini tas teman aku kan? Pas dulu dong. Tiba-tiba datang main ambil tas aja. Ini mobil sama tas yang dipegang kamu itu adalah punya teman aku. Hah? Kamu maling? Hah? Oh. Udah ngaku aja, kamu jangan celengok-celengok. Jadi gini, nih aku jelasin ya. Posisi mobil ini kebuka pintunya, terus aku lihat tas. Nah, aku ambil tasnya, aku amanin dulu. Soalnya kan lagi bulan puasa, lagi orang banyak butuh uang. Jadi aku tutup pintunya. Aku mau ngamanin tas ini, tahu nggak? Orang-orang di sini pada tahu sama aku semua. Mas, kamu percaya sama dia? Aku sih nggak percaya ya. Kayaknya kamu nih emang beneran orang jahat deh. Kamu jangan asal nuduh ya. Kasih tahu dong, istrinya apa gimana sih? Dari penampilan kamu gak meyakinkan. Kamu kelihatan kalau kamu itu orang jahat, tahu nggak? Kamu bilang aku maling? Ya, emang kamu maling? Tahu jangan-jangan kalian berdua nih yang maling. Ngaku-ngaku aja. Aku itu kenal ya sama yang punya mobil ini, namanya Leli. Ya udah, telepon aja kalau memang kenal. Terus apa lagi coba? Udah, telepon aja sekarang. Ya udah, awas aja ya bentar lagi kalau misalkan temen aku kesini, yang ada kamu dilaporin. Ya udah, sekarang telepon aja. Alah, dia tuh modus saja. Nggak. Pura-pura ya, sok mau menolong. Tapi kalau orang udah kepergok emang seperti ini, tahu nggak? Halo Lel, buruan kamu mending kesini aja deh. Ini bisa-bisa juga. Dia nih sekokol juga. Ya udah Mas, mending kita di sana aja. Leli udah menuju ke sini. Ya udah, kamu ikut aku. Intan, kamu ambil tali di motor. Oke. Ini kamu. Hah? Kamu jangan lari begitu aja ya. Aku Gak bakal biarin kalau kamu tuh lari. Kamu udah mau jahat sama temen aku, tau nggak? Aku kasih tahu ya sama kamu. Kali aja. Udah kali. Maksudnya nih apa-apaan sih? Ngapain pakai ditali segala? Supaya kamu gak lari. Iya. Hah? Kamu jangan macam-macam ya. Aku nggak mau ada. Modelan orang seperti kamu ini emang banyak Kesana lagi Mas. banyak akalnya, tau nggak? Aku nggak pak. Biar tahu rasa. Masih tahu ya sama kalian. Aku nggak bakalan kabur. Kalaupun aku mau diikat sama kalian, karena aku memang bukan maling. Ini ngapain coba sampai aku diikat-ikat begini? Hah? Kamu gak kabur dan kita enak bawa kamu ke pihak yang berwajib, tau nggak? Biar kamu tuh tahu rasa. Kalian jangan asal nuduh. Udah bagus aku tolongin kalian. Atau jangan-jangan kalian berdua nih yang bakal aku teriakin maling. Kalau kamu bilang seperti itu karena kamu udah kepergok sama kita, tau nggak? Kalau kita gak datang tepat waktu, pasti itu tas sudah habis dicolong sama kamu. Dan kamu tahu nggak sih, di dalam tas ini tuh berharga. Jadi mungkin siapa tahu kamu itu tahu. Oh, atau jangan-jangan Atau kamu... mungkin uang Leli udah ada yang hilang ya? Kamu jangan sembarangan. Aku bukan orang yang kekurangan duit, tahu nggak? Minta tolong dong, lepasin. Aku bukan maling, tahu nggak? Enak aja kamu minta lepasin. Kamu harus nunggu orangnya datang dulu dan ngecek tas itu ada yang kurang apa enggak. Aku bakalan tuntut kalian ya. Kalau aku memang beneran bukan maling. Awas aja kalian. Ini kalau misalkan aku sampai digebukin sama orang, aku bakal penjarakan kalian, tahu nggak? Silakan aja ya.
kamu yang bakal mendekam di penjara, bukan kita. Emang kamu banyak duit? Bisa menjarain kita? Enak aja, segampang itu. Coba sekarang kalian bayangkan, kalau kalian ada di posisi aku, terus kalian ngeliat mobil kebuka, terus ada tas di dalamnya, terus gak ada orang, lagi sepi begini. Kalau misalkan kecolongan sama orang gimana? Niat aku tulus, niat aku baik, tau nggak? Udahlah, kamu gak usah bertele-tele sama kita. Aku di sini juga orang kaya. Aku juga bos di sini. Gak mungkin Ada aku ya, maling. orang kaya ngaku-ngaku ya. Kalau orang kaya gak berpenampilan seperti ini, dan kamu gak bakalan jalan kaki ke tempat ini, tahu nggak? Seharusnya kalau kamu orang kaya punya mobil mahal seperti ini, dan gak berpakaian seperti ini, apa ini? Udahlah, kamu gak usah ya mengelak lagi, kamu diem. Kalau nggak aku bakal teriak maling supaya kamu digebukin. Aku minta tolong. Aku bareng sama istriku ke sini. Aku minta tolong lepasin dulu. Oh, kamu bareng sama istrinya, atau mungkin istri kamu lagi kelaparan, atau lagi membutuhkan barang-barang berharga sehingga kamu disuruh nyopet sama istri kamu. Diam dulu. Kamu mulutnya jangan cuma nyerocos terus kalian berdua. Aku kesini mau nemuin orang. Ada orang yang butuh dana karena perusahaannya mau bangkrut, tau nggak? Penting banget deh kamu nih. Emang kamu kerjanya apa sih? Selain kamu itu cari sampah? Aku jadi bos. Rumah aku deket sini kok. Aduh, gak mungkin. Bos modelan kayak kamu ini mana ada. Hei, kamu itu cocoknya itu memang cari sampah tuh, mulung sampah. Gak cocok kamu itu jadi Mendingan bos. kamu telepon lagi deh si Leli, supaya dia cepet-cepet dibawa ke penjara, tau nggak? Aku udah enak sama laki-laki. Nah, mungkin ini temannya. Duh, tambah ribet. Ini dia Leli. Tahu rasa. Awas, Len. Ini nih. Bentar. Ini ada apa sih? Ini mau nyolong tas kamu, tau Tas nggak? aku kenapa? Iya, bisa ada ini di nih. Coba kamu lihat di dalam tas kamu itu ada yang hilang atau enggak. Ya siapa tahu diambil nih sama pencuri nih. Pencuri? Mbak, aku bukan pencuri, aku juga bukan maling. Jadi aku ngelihat mobil kamu juga kebuka tadi. Terus aku ngelihat ada tas juga. Jadi aku amanin deh. Pas aku amanin, aku dikira maling sama mereka. Coba lihat tapang aku, mana tapang maling? Hah? Iya. Dia ngomong Tapi- seperti itu karena kepergok sama aku. Tapi uang aku ada yang hilang. Tuh kan? Kamu jangan asal nuduh deh. Kan? Kamu nih jangan kebangetan ya. Kalau udah ketahui gitu aku gak bakalan nolongin kalian tadi. Yang kebangetan nih kamu ya. Kamu udah berusaha mencuri di dalam mobil aku. Aku bukan berusaha mencuri, tapi berusaha buat nolongin kamu, tahu Kalau nggak? kamu nggak nyuri, kenapa uang aku yang ada di tas aku ini bisa hilang? Kayaknya nih orang-orang kiri semua, cuma mobil aja bagus. Zaman sekarang masih pakai cara begituan buat meras orang. Kalau aku tahu sikap orang yang punya mobil dan punya tas ini kayak kamu, nggak bakal aku tolongin, tahu nggak? Oh, jangan-jangan karena hampir lebaran kamu mencari pekerjaan yang tidak halal. Mau kasih tahu ya, justru karena hampir lebaran di sini juga banyak maling. Jadi aku buat ngamanin. Masuk kamu lah orangnya. Halo, udah deh, mending kita bawa aja nih ke polisi. Tapi ya, ada masalah yang lebih penting daripada orang ini. Kita kan harus ketemu sama orang penting. Ya juga Kita sih. ngomongin masalah bisnis. Ya, kayaknya kita mending ketemu sama teman aku aja karena gak enak juga, teman aku udah nunggu-nunggu lama. Tapi kalau dia Gila, aku mau pergi aja. kamu mau kemana? Bentar, kayaknya di dalam mobil aku ada karung. Ya udah cepetan, Lel. Kamu mau ngapain supaya pakai karung? Hah? Kamu diem aja ya, kamu udah bersalah di sini, Masih aja mau pergi senaknya aja. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? udah. Hah? Bungkus aja nih orang. Iya, biar kamu tahu rasa. Aduh. Kalian ini kebangetan ya? Kamu di sini, kamu diem, ya. Ngapain kamu geret-geret aku? Kamu duduk, kalau enggak kita teriakin kamu maling. Tunggu sampai kita datang. Tolong dong dibuka. Kalian jangan kurang ajar ya. Ya, kalau gitu kan enggak. Woi, Awas kalau kamu berhenti. buka dulu. Kurang ajar banget sih, duh. Harus gimana nih buat bukainnya? Duh. Kurang ajar banget sih, malah apes begini. Duh, semoga aja istri aku bisa nemuin aku di sini. Ayo cepetan. Mas, Ada apa? aku makasih banget loh ya udah dibantu nyelamatin tas aku. Ya lain kali kamu harus hati-hati dong. Sekarang itu modus penipuan dan maling itu banyak banget. Untung aja kita datang tepat waktu. Kalau enggak, tas kamu itu udah habis, tau nggak, di gondol Ya. pencuri itu. Ya namanya juga orang teledor, Mas. Tapi kira-kira orang itu bakalan meninggal nggak ya?
Mau meninggal kayak mau enggak bukan urusan kita. Dia udah jahat sama kita, tahu nggak? Benar Kamu kok tuh. masih ngurusin seperti itu? Ya iya juga sih. Lagian dia berniat jahat. Ya kita terpaksa kan buat nutupin tubuh dia pakai karung. Ya udah, habis kita ketemu sama orang ini, kita langsung bawa dia ke pihak yang berwajib supaya dia itu jerah. Aduh ya udahlah, mending nggak usah ngurusin soal itu. Kita urusin soal tujuan kita sekarang. Aku mau tanya deh sama kamu, emangnya teman kamu beneran mau ngebantu kita? Ya beneran lah, masa aku mau bohong sama kalian? Iya enggak, Lagian- soalnya kan kita kan nggak kenal. Ya lagian temen aku itu udah terpercaya banget dari dulu itu. Dia emang terkenal buat ngebantu perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut. Len, Emang kemarin kamu bilang kalau orang yang membantu kita itu aku kenal. Tapi siapa orangnya? Iya. Kamu kok nutup-nutupin sama aku sih? emang aku belum bilang sama kalian. Ya belum lah. Kalau kamu udah bilang, kita gak bakal penasaran. Temen aku itu namanya Sinta. Hah? Cinta? Cinta? Iya. Berarti dia udah kaya raya, tajir. Sampai-sampai dia mau ngebantu kita dengan modal yang sangat besar. Ya kalau kata Pak Agung supir kita, Sinta itu suaminya kaya banget, Mas. Wah, iya, ya kita bakal dibantu kalau Sinta yang mau gue bantu. Tapi kayak siapa ya suaminya? Aku jadi penasaran. Ya yang pastinya suaminya itu bisa dibilang tampan, juga penampilannya ini kayak orang-orang berkelas, Mas. Ya Gak mungkin pastinya lah. gelandangan. Kalau orang udah kaya, pakai mobil bagus, berdasi, berjas, ya nggak mungkin penampilannya compang-camping, tau nggak? Ya udah sekalian kita ketemu sama Cinta, kita kenalan sama suaminya. Dulu kita pas waktu nikahan kan kita gak diundang, jadinya kita gak tahu kalau Cinta Iya. udah bersuami orang kaya raya. Tapi kamu udah hubungin Sinta atau belum? Tadi aku udah ketemu sama dia, cuma karena dia lagi nunggu suaminya, jadi aku nyamperin kalian, aku nunggu kalian. Ya udah kalau kayak gitu, kamu kan yang tahu posisinya di mana Cinta sekarang. Kamu di depan, ayo. Bentar, Apa aku lagi? minta tolong sama Sinta juga, dia kan mudah banget dibohongin orangnya. Iya sih, dia tuh emang ya terlalu polos sehingga dia tuh sangat mudah dimanfaatin. Ya udah, kita minta dana yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Ya udahlah, yuk kita langsung aja. Yuk. Duh, ini suamiku mana ya? Masa ya cuma reservasi restoran? Dia selama ini kalau tahu dia bakal lama kayak gini kan lebih baik aku reservasi secara online aja. Kayaknya aku jadi nggak enak sama si Leli dan juga para owner-owner yang lainnya. Karena aku udah nyanggupin kalau aku bakal bantu dia. Sin, Sin, Hai, kamu apa kabar? aku kabar baik. Kalian gimana? Tambah cantik aja nih yang Iya. menjadi istri orang kaya. Kalian bisa aja, aku tahu kalian ngomong kayak gitu karena kalian mau ada maunya kan? Ya, enggak gitu juga, Sin. Beneran, kamu penampilannya beda loh sama Sinta yang dulu kita kenal. Iya, makin cantik dan makin glowing gitu. Ya, aku bersyukur sih karena mungkin kita bisa bertemu lagi. Ini semua juga berkat Leli. Ya aku turut prihatin aja atas apa yang menimpa pada usaha kalian bertiga. Dan aku berharap semoga dengan adanya kerjasama ini dan dana yang aku berikan untuk kalian itu bisa memulihkan usaha kalian ke semula. Ya, sebenarnya kita ragu sih mau minta bantuan sama kamu, ya. Karena dana yang kita butuhkan itu sangat besar. Ya, apalagi di sini kamu kan istri dari orang kaya tersebut. Aku takutnya kamu sama suaminya kenapa-napa karena kamu bantuin kita gitu loh. Ya, kamu takut bertengkar aja sama suaminya. Enggak lah mas, kamu tenang aja. Karena aku dan suami aku itu emang udah biasa bantu perusahaan-perusahaan dan teman-teman aku yang mungkin lagi ya down aja. Dan ini aku baru dapat informasi dari Leli kalau perusahaan kalian akan mengalami kebangkrutan.
Jadi aku nggak tega karena aku dulunya sempat pernah merasakan hal seperti itu sama suami aku. Jadi akhirnya suami aku membuat komitmen bareng aku juga kalau nanti ketika ada orang yang minta bantuan sama kita pasti bakal bantu. Iya, Sin. Ya. Oh iya sih, suami kamu masih belum datang. Itu dia, Lel. Aku minta maaf banget sama kalian. Ini rencananya aku bakal bawa kalian ke suatu restoran dan suami aku lagi pergi untuk reservasi. Cuman ini suami aku lama banget, kayaknya ada kendala deh. Jadi aku minta maaf ya sama kalian. Seharusnya kita yang menentukan tempat yang enak, yang layak buat ketemu sama kamu. Tapi malah kita ngajak ketemu di tempat seperti ini. Ya, kamu harus maklumi sih, karena dana kita udah habis. Belum lagi kita belum ngasih gaji sama karyawan kita. Iya Sinta, dan kita juga minta maaf ya, kita telat datang ke sini karena tadi masih ada kendala. Ya biasa, tadi ada pencuri yang mau curi tas Leli. Bener banget. Pencuri? Iya sih, untung aja ada teman-teman aku. Tapi aku ngerasa kehilangan uang sih, Sin. Tapi nggak apa-apa lah, aku ikhlasin aja. Aduh. Kamu jangan ikhlasin seperti itu dong. Hah? Kalau kamu ikhlas sama orang yang mencuri barang kamu, dia bakal seenaknya. Kita harus kasih pelajaran orang itu. Iya benar juga. Aduh, udah sabar-sabar. Kalian tahu kan kalau ini lagi bulan puasa. Dan mungkin di daerah sini tuh jarang banget sebenarnya ada pencuri, karena aku tahu banget di daerah sini. Cuman kayaknya orang tersebut lagi hilaf deh. Tapi aman aja kan, lah cuman uang aja kan, nominalnya besar nggak? Iya, lumayan besar sih. Tapi kayaknya orang itu bukan hilaf deh, Sin. Iya, ini kan hampir lebaran, Sin. Jadi mungkin dia berusaha mencari kesempatan buat nyuri. Aduh. Ya udahlah, tapi itu harus ngomongin itu sama Sinta. Kita kan butuh modal usaha kita. Iya, jadi iya. gimana, Sin? Kalau soal itu, kamu tenang aja, Mas. Aku yakin 100% suami aku bakal bantu kamu, Leli, dan juga Intan. Jadi, kapan rencananya mau transfer ke rekening kita? Karena modal yang kita butuhkan itu adalah 800 juta, Sin. Iya, emang cukup besar sih. Tapi nggak apa, aku yakin nanti ketika kamu bisa bantu aku untuk ngobrol sama suami aku dan kalian bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi hal seperti ini dalam usaha kalian. Nanti kalian juga bisa konsultasi sama suami aku, karena aku yakin suami aku bisa bantu kalian sampai usaha kalian benar-benar kembali berkembang, bahkan lebih nantinya. Oke? Jadi kalian nggak perlu khawatir deh soal itu. Kita berterima kasih banget sama kamu dan kita beruntung banget punya teman seperti kamu, Sin. Kamu udah mau minjamin modal sama kita dan mau berbagi ilmu tentang bisnis sama kita. Ya, karena aku juga ingat kalau kalian itu juga mempekerjakan banyak karyawan kan, dan mereka semua juga bergantung sama kalian. Kalau nggak kalian yang usaha, otomatis banyak orang yang kesusahan nantinya kan untuk cari pekerjaan lain. Ya pastinya lah. Ya. Dan kita harapan satu-satunya ada kamu. Kita udah minjem ke berbagai tempat, ke teman-teman kita, semuanya sudah agak bisa membantu kita lagi sih. Karena kita sangat terberat hutang yang banyak. Oke, tapi aku mohon sama kalian untuk kedepannya kalian harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi dalam masalah administrasi. Karena itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap usaha kalian. Kalau sampai kalian salah langkah atau apapun, ya otomatis kalian pasti akan mengalami kerugian. Iya. Oh iya, Sin. Berhubung kalian udah ada temannya, aku mau cek orang pencuri itu. Emangnya pencurinya masih di sana? Ada di parkiran depan mobil si Leli. Astaga, ya deh, aku kita hati-hati. Ya ampun, kenapa kalian nggak bilang kalau pencurinya masih ada di sana? Iya, karena kita milih buat ketemu kamu dulu, Sin, baru kita urus pencuri itu. Iya, aku paham. Cuman kalian segera telepon polisi deh, karena takut nanti ada apa-apa sama kalian juga kan? Iya, Sin. Tapi aku penasaran deh. Atau enggak, aku mau lihat deh orangnya. Kamu mau nyamperin orang itu? Iya, biar nanti kalau aku tahu siapa dia, nanti aku laporin sama suami aku, biar suami aku yang tindak lanjutin. Yaudah, Oke, yaudah. yuk. Bagus kamu. Tolong. Sini kamu. Sini. Hah? Tidur kamu.
Kamu emang harus digituin. Hah? Supaya kamu tuh tak merasa dong enggak? Hah? Kurang ajar banget kamu ya. Mas, aku bukan maling, Mas. Bukan maling kamu bilang. Tolong dong. Hah? Bentar lagi kamu bakal mendekam di penjara. Kalau kamu nggak bisa buktikan, aku bakalan laporin kamu, tahu nggak? Tolong. Kamu diem ya? Hah? Masih aja ngomong. Tadi ampun. Sin, ini dia orangnya nih. Dia yang mencoba menyolong barang-barang dari Leli. Yaudah kalau gitu aku coba telepon suami aku deh. Bangun Mas. Ya, bangun kamu, sini kamu. Sini kamu. Ya Mas, hati-hati. Kamu telepon siapa? Aku nelponin suami aku, dia nggak angkat. Udah kamu telepon pihak yang berwajib aja. Oh, udah. Bawa laki-laki ini ya ke pihak yang berwajib supaya dia tuh mendapat ganjaran, tahu nggak? Tunggu deh. Coba kita buka aja. Tapi bentar dulu. Ada apa lagi? Dibuka, aku mau ngerjain dia lagi. Ya takutnya dia mati, tau gak sih? Ngerjain apa sih? Hah? Mau ngapain kamu? Aja. Oh seperti itu. Kalau kamu Ya ngapain, udah, udah siap. Hah? Mas Bagas? Mas, kamu nggak apa-apa? Udah. Aku kotor. Mas, kamu kenapa? Dia yang kamu pikir maling? Mas Bagas. Ya ampun Mas. Dia siapa sih? Ih, keterlaluan ya kalian ya. Ini. Aku suami dia, tahu nggak? Udah, buka. Ini suami kamu Sin. Apa-apaan sih kalian ini? Aku minta maaf Sin. Tuh, Mas, kamu nggak apa-apa Mas? Kita minta maaf ya. Lihat kelakuan teman-teman kamu. Kamu gimana sih, Lel? Ya aku nggak tahu sih kalau dia itu suami kamu. Kamu juga? Mau kamu sebenarnya apa sih? Sin. Tahu nggak? Tadi aku ngelihat mobil mereka ini, mobil Mbak ini kebuka. Terus aku ngelihat tas. Karena di sini kan kamu tahu sendiri, di sini rawan maling. Jadi aku tolongin niat menungguin orangnya. Tiba-tiba dua orang ini datang tuh, aku diteriakin maling, terus aku diikat dimasukin ke karung. Ih, Dan ini lagi tiba-tiba datang juga nuduh-nuduh aku. Kalian tuh nggak sadar apa ya? Kalau suami aku ini udah bantu kamu, Lel. iya. Kok kamu malah balasannya seperti ini? Kita, Kan juga aku sempat lihat ya, kamu udah tendang-tendang suami aku. Sin, kita minta maaf kan, kita nggak tahu kalau dia tuh suami kamu. Mas, kita minta maaf ya Mas. Kita udah salah sangka sama Maaf kamu. doang, gak bakalan cukup. Apa dengan kalian minta maaf aku gak bakalan seperti ini? Pantesan kamu aku teleponin nggak angkat-angkat, Mas. Ya gimana aku mau angkat telepon kamu? Aku diikat dari tadi dia sampai gak bisa napas. Ya lagian penampilan Mas ini kayak gembel sih, jadi aku nggak tahu. Coba kalau deh, dia kamu suami bilang. kamu. Kamu ngatain suami aku gembel? Lel, kamu ini butuh sama aku loh. Kamu udah denger kan? Kalau semua yang kamu minta tolongin itu, aku harus minta persetujuan dari suami aku. Kalau sampai suami aku diperlakukan seperti ini sama kalian bertiga, jangan harap kalian bisa mendapatkan semuanya dari aku dan juga suami aku. Sin, Sinta, ini salah paham Sin. iya Sin. Sekarang nggak ada salah-salah paham ataupun apapun, aku udah gak peduli. Sekarang aku minta, kamu gak usah bantuin dia sayang. Kamu masih mau bantuin dia atas perlakuan dia sama suami kamu yang udah dibilang maling begini. Sin, kita minta maaf Sin, kita benar-benar Iya, butuh Sin. bantuan kamu. Iya, Sin. Jadi kita nggak tahu harus mau minta bantuan ke Yang siapa. mau ngebantu kalian tuh bukan Sinta, tapi aku, tahu nggak? Yang punya uang tuh aku. Denger ya, kalau kalian bertiga datang ke sini emang niat mau minta bantuan, kalian nggak perlu ngurus-ngurusin hal-hal seperti ini kan? Kan kurang kerjaan aja deh. Kalian harusnya mikir usaha kalian tuh lagi ya bangkrut. Kalian juga harusnya nggak main hakim sendiri begini. Kamu udah bilang, aku nggak bakalan lari. Aku bawa istri ke sini, malah dibilang aku sama kamu juga mau maling di sini. Udah lah Mas, kalau tahu begini akhirnya dari tadi aku nggak perlu tuh nungguin kalian selama itu di taman itu. Sin, kita minta maaf Mas. Minta Kita maaf. Mas. Kamu lihat nggak bentukan suami aku udah kayak apa? Kayak adonan, tau nggak sih? Kalau kayak gini suami aku kan pasti malu. Iya Sin. Aku bukan cuma malu, ya diperlakukan seperti ini. Ini juga menurunkan harga diri, tahu nggak? Apalagi di sini aku juga orang terhormat, terpandang, disegani juga sama orang-orang. Malah dituduh maling terus ditaburi tepung, diikat, dibilang maling, Ya. dimasukin karung juga. Kurang kerjaan, tau nggak sih? Harusnya kalian tuh mikir gimana caranya perusahaan kalian itu nggak akan jatuh bangkrut. Harusnya kalian usaha lebih keras lagi, bukan malah ngurusin hal-hal sepele kayak gini. Ya, kita emang keterlaluan Sin. Kita minta maaf banget Mas. Kita minta maaf Mas. Kita bener-bener gak tahu kalau Mas ini mau nolong teman kita. Mas.
Sekarang kamu bilang begitu. Kamu tahu nggak tadi? Aku udah bilang apa sama kamu? Hah? Kamu mau? Aku taburi tepung juga. Enggak. Berarti tadi kamu bilang uang kamu hilang itu semua bohong, Lel. Nah, bohongin lagi. Pakai acara bilang uang hilang lagi. Astaga, Lel. Hal seperti ini aja kamu udah berbohong. Apalagi nanti aku dan suami aku meminjamkan dana sebesar itu sama kalian bertiga. Mungkin kalian bakal kabur, nggak tahu kemana, iya kan? Enggak kok sih. Untung aja kejadian ini masih ada manfaatnya. Jadi aku dan suami aku nggak akan pernah sedikit pun ngasih bantuan apapun sama kalian bertiga. Aku nggak peduli mau usaha kalian bangkrut, kalian mau kelaparan dan segala macam, aku udah nggak peduli. Sin, kita butuh banget bantuan Percuma. kamu, Sin. Sekarang udah percuma kalian merengek-merengek kayak gitu. Suami aku udah kayak gini, dan aku yakin suami aku nggak akan pernah bantu kalian bertiga. Dan aku juga bakalan proses kalian secara hukum. Kita lihat aja nanti. Ya jelas Oke. Mas, aku aja nggak terima suami aku diperlakukan Mas. seperti ini. Jangan laporkan kita pihak yang berwajib dong, Mas. Ya, kita nyesel banget. Kita mau melakukan apapun, asalkan kita gak mendekam di... Udah, aku gak mau peduli. Sekarang kalian pergi dari hadapan aku. Daripada aku tonjok muka kamu. Keluan ya, bulan puasa masih aja kalian kayak gini. Udah. Pergi. Oh heran. Aduh Mas, kamu nggak apa-apa. Coba deh lihat. Pakaianku udah seperti apa. Kamu udah Ini semua kayak, gara-gara teman kamu, tau nggak? iya Kamu aku, juga pilih-pilih orang dong. Mau nolongin. iya aku minta Kita kalau udah maaf. begini Mas. ya gimana? Ya aku minta maaf, aku nggak tahu kalau bakal terjadi hal seperti ini. Mana baju aku juga baju yang mahal lagi yang aku pakai. Duh, Terus gimana dong? ya aku nggak nyangka kalau kamu bakal jadi donat gula kayak gini. Kamu masih sempet-sempetnya ya bilang begitu. Ya bisa. Aku nggak kebayang aja kenapa seorang Mas Bagas yang berwibawa dipandang baik sama orang-orang bisa diperlakukan seperti ini sama teman-teman aku. Ya, teman kamu juga lagi butuh lagi sama aku. Kamu juga heran. Kenapa ya? Bisa jadi begini. Coba seandainya kamu ada di posisi aku, kira-kira apa yang bakalan kamu lakuin coba? Iya, aku pasti kesel banget lah Mas. Dan aku juga pasti marah karena itu hal yang wajar. Orang niat mau membantu, tapi malah difitnah sebagai maling. Emang tampang aku tampang maling ya? Iya, sebenarnya kamu pakai kolor sih Mas. Coba kamu nggak pakai kolor, pasti orang-orang juga nggak bakal berpikiran kayak gitu. Ya, kan tempatnya deket juga sayang. Kalau misalkan aku pergi ke tempat yang jauh, aku tempat-tempat yang resmi, gak mungkin dong aku berpakaian seperti ini. Aku kan juga orang kantoran, juga seorang bos, aku tahu style. Tapi kalau Style? iya gaya, kamu gimana sih? Iya. Ketawa. Kalau misalkan ke tempat beginian aku pakai dasi nanti diketawain juga sama orang. Ya udah, iya, aku minta maaf. Ya udah kalau gitu lain kali kamu kemanapun juga harus berpakaian rapi biar orang-orang nggak menganggap kamu yang buruk-buruk. Dia menganggap aku buruk dan menganggap aku maling. Ini cuma teman-teman kamu, tahu nggak? Teman-teman kamu yang sombong itu. Iya udah sabar, kan aku juga udah bilang sama mereka aku nggak bakal bantu mereka. Udah ya, mending sekarang kamu mandi, kamu bersihkan diri kamu. Nanti kita buka puasa bareng karena kita lagi puasa. Jadi kalau sampai kamu emosi marah-marah, puasa kamu bakal batal. Jangan aja sekarang aku lagi sabar. Andainya hari-hari biasa udah aku habisin sekarang juga tuh mereka. Ya aku diem tadi bukan karena aku gak bisa ngelawan. Ya biar masalahnya juga gak tambah panjang. Masalahnya juga biar gak makin ribet. Nanti banyak orang juga yang tahu. Kalau misalkan mereka teriak maling, kalau misalkan aku melawan, ya aku juga digebukin sama orang. Iya, tapi ini juga pasti udah ada efek jerah kok sama mereka. Karena aku tahu banget kalau mereka itu emang lagi butuh Mas sama kita. Mereka juga udah sempat bilang sama aku kalau kita satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Jadi aku yakin mereka pasti bakal nyesel udah memperlakukan kamu seperti itu. Kalau cuma nyesel doang, aku mah belum puas sayang. Aku harus kasih pelajaran juga sama mereka. Ya enak aja setelah mereka melakukan aku seperti ini, mereka mau bebas begitu. Gak mungkin dong. Ya udah nanti kita biar obrolin ini lagi ya. Karena aku tahu kamu pasti kesel banget hatinya. Mereka bakal merasakan udah bangkrut tapi masih mendekam di penjara. Duh, nih. Ini kotor banget. Ya udah. Ya ampun, ini udah kayak adonan banget, Mas. Ya apa bisa tulis nama aku, tau gak sih nih? Oh mau? Enggak. Oke, ampun. Ya udah.
Kalau gitu Kamu juga. Enggak dong, jangan dong. Nanti aku kotor gimana? Kamu gak setia sama Ya enggak dong, kan masih ada kepentingan, Mas. Ya kalau misalkan memang kamu sayang sama aku, kamu setia sama aku. Ya enggak dari itu dong. Begitu juga. Ya enggak dari seperti itu dong. Kalau sayang mah dari hati, oke? Ya, tapi kan Mending sikap dan oke, perilaku oke, juga. mending sekarang kamu mandi, kita makan, oke? Ayo, ayo.